Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agnia, saya dari kelompok 5. Kelompok kami akan memaparkan mengenai akad syirkah. Lalu saya sendiri akan memaparkan mengenai pokok bahasan pertama, yaitu teori akad syirkah. Baik, langsung saja pada materi. Syirkah atau syarikah adalah bentuk pencampuran atau perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya, syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Nah, ada beberapa pandangan atau pemaparan yang akan saya tambahkan pada pemaparan kali ini, yaitu pemaparan dari An-Nabahan pada tahun 2000. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya, maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian. Lalu ada tambahan lain dari Syafrah tahun 1999 yang berbunyi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga, atau barang sewa. Di sisi lain, Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga. Tentunya dapat disimpulkan juga syirkah ini merupakan konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Nah, dalam hukumnya juga syirkah memiliki dasar hukum mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh Nabi Muhammad SAW yang dilakukan masyarakat Islam saat itu, merunut pada pemaparan Majid pada 1986. Beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang syirkah antara lain dalam Al-Quran surat Shad ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajah wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu 'amilus salihati wa qalilum ma hum وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Shadaqallahul Azim. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Selain itu ada hadis dari Abu Daud nomor 3383 dan Al-Hakim 2322 yang memiliki terjemahan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, Aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang melakukan syirkah selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka, tidak melindungi mereka. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Agustiawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya menjelaskan tentang definisi akad syirkah. Secara bahasa, syirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu bersekutu, berserikat. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat, percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih.
sehingga antara masing-masing sulit dibedakan secara terminologis. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang pertama, ulama-ulama Hanafiyah. Syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Yang kedua, ulama-ulama Malikiyah. Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya. Yang ketiga, ulama-ulama Syafi'iyah. Syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur. Yang keempat, ulama-ulama Hanabilah. Syirkah adalah perhimpunan adalah hak kewenangan atau pengolahan harta. Selanjutnya, rukun syirkah. Terdapat 3 macam rukun syirkah, yaitu 1. Adanya orang yang bersyirkah, 2. Adanya sesuatu yang disyirkahkan, dan yang ketiga adanya sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Neng Arin Oktapiani dari kelompok 5 Fikih Muamalah. Nah, di sini Arin akan melanjutkan penjelasan teman-teman Arin yang sudah menjelaskan. Di sini Arin akan menjelaskan mengenai jenis-jenis syirkah. Nah, jenis-jenis syirkah dibagi menjadi 2. Ada 2 jenis. Yang pertama ada syirkah amlak. Yang kedua ada syirkah uqud. Yang pertama syirkah amlak. Syirkah amlak itu adalah penguasaan harta secara kolektif berupa bangunan, barang bergerak, atau barang berharga, yaitu perserikatan 2 orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan, atau yang lainnya. Contoh dari syirkah amlak misalnya si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa sebuah mobil oleh seseorang, dan si A si B ini menerimanya atau membelinya dengan uang keduanya, atau juga mendapatkannya dari hasil warisan. Maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan mobil tersebut. Nah, syirkah amlak juga terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada syirkah amlak ikhtiyari. Yang kedua ada syirkah amlak ijbari, paksa atau mutlak. Syirkah amlak ikhtiyari contohnya dalam hal akad hibah gitu, wasiat, dan pembelian harta. Yang kedua ada syirkah amlak ijbari yang disebut paksa atau mutlak, yaitu syirkah antara 2 syarik atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis seperti kematian. Misalnya, kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris. Karena kan kalau misalnya orang tua atau orang tua seperti ayah gitu meninggal, maka warisan atau hartanya akan turun kepada anaknya gitu. Biasanya anak laki-laki yang mendapatkan bagian lebih besar seperti itu. Yang kedua ada syirkah uqud. Nah, syirkah uqud yaitu akad kerjasama antara 2 orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, misalnya dalam transaksi jual beli atau lainnya. Syirkah uqud ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada syirkah al-inan. Yang kedua ada syirkah al-mudharabah. Yang ketiga ada syirkah al-wujuh. Yang keempat ada syirkah al-abdan. Yang kelima ada syirkah al-mufawadah. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah syirkah al-inan. Syirkah al-inan ini apa sih? Syirkah al-inan ini ialah kerjasama antara 2 orang atau lebih dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri, dan keuntungannya itu dibagi di antara mereka, atau salah seorang sebagai pengelola dan mendapat jatah keuntungan lebih banyak daripada rekannya. Kenapa sih si ini lebih banyak gitu? Karena kan dia sebagai pengelola juga, selain dia sebagai yang memberikan modal, dia juga sebagai pengelola gitu. Jadi tugasnya ada 2. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya si A dan si B pengrajin atau tukang kayu. Nah, si A dan B ini sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjual belikan mebel misalnya.
Si A si B ini dalam yang dari awal tuh udah sepakat, ada perjanjian, ada akadnya seperti itu, bahwa misalnya dalam pembagian keuntungan, dalam pembagian modalnya seperti apa, dan sistemnya bagaimana, sistem jual belinya dan lain sebagainya. Jadi sudah direncanakan. Yang kedua ada syirkah al-mudharabah, yaitu seseorang sebagai pemodal atau investor menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan, dan dia berhak mendapat persentase tertentu dari keuntungan. Contohnya, A sebagai pemodal memberikan modalnya sebesar 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal dalam usaha perdagangan umum seperti itu. Jadi di sini tuh ada seseorang yang menanamkan modalnya gitu. Kayak contohnya yang tadi, si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola seperti itu. Yang ketiga ada syirkah al-wujuh. Syirkah al-wujuh yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit atau hutang dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Lalu, keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. Contohnya, A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Maka mereka melakukan jual beli, mereka membeli barang secara kredit nih. Dan mereka juga menjualnya secara tunai. Kok bisa sih mereka menarik barang dulu? Karena mereka sudah dipercaya nih oleh si yang punya perusahaan atau yang punya bosnya gitu. Bosnya nih si A. Misalnya si BC ini nih mau menghutang atau membeli tapi tanpa adanya uang, artinya cuma narik barang dulu. Nanti setelah barangnya laku, si BC ini akan bayar kepada si A seperti itu, karena sudah ada unsur kepercayaan di antara mereka. Nah, yang keempat yaitu syirkah al-abdan atau syirkah usaha, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Contohnya, kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah. Nah, kalau misalnya yang di atas tuh kerjasamanya ada yang investor, ada yang menanamkan modal, atau ada yang memberikan modal, atau secara kredit. Nah, kalau syirkah al-abdan ini ialah memberikan kontribusi kerja gitu, atau amalnya gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Seperti contohnya ini ialah sesama arsitek bekerja sama nih untuk menggarap sebuah proyek seperti itu. Nah, yang terakhir ada syirkah al-mufawadah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Contohnya, A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C. Dua insinyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atau atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan juga C. Jadi kalau misalnya syirkah al-mufawadah ini ialah kerjasama antara dua orang atau lebih. Jadi bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, kayak gitu ya. Setiap pihaknya ini memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Jadi syirkah al-mufawadah ini bukan hanya menanamkan modal, tetapi ikut juga dalam kerjanya gitu. Artinya ikut menggarapnya istilahnya. Dan setiap pihak ini membagi keuntungannya secara adil gitu, keuntungan dan juga kerugiannya, seperti itu. Terima kasih. Implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai pada berbagai macam pembiayaan. Di antaranya ada pembiayaan proyek.
Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua ada modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Yang ketiga ada musyarakah mutanakisoh. Musyarakah mutanakisoh adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset, barang, atau modal salah satu pihak syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Hukum musyarakah mutanakisoh adalah boleh. Akad musyarakah mutanakisoh tersendiri terdiri dari akad musyarakah syirkah dan bai atau jual beli. Dalam musyarakah mutanakisoh, para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad, dan menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Yang keempat ada sukuk musyarakah. Salah satu produk syariah di pasar modal Indonesia yang masih terbatas namun berpotensi untuk dikembangkan baik dari sisi jumlah maupun jenis akad adalah sukuk. Sukuk yang diterbitkan di Indonesia saat ini baru menggunakan 2 akad, yaitu akad mudorobah dan akad ijaroh. Sedangkan di beberapa negara kawasan Timur Tengah, Asia, dan Eropa, struktur penerbitan sukuk telah menggunakan akad yang lebih beragam, seperti akad ijaroh, mudorobah, musyarakah, istisna, murabahah, salam, dan hybrid sukuk. Alhamdulillah, kita semua bisa masuk pada pembahasan kesimpulan. Pada pembahasan ini, kami memaparkan ada 3 poin penting yang bisa kami asumsikan sebagai hal-hal yang bisa kami soroti dalam pemaparan materi kami. Hal-hal tersebut ialah 1. Syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran atau perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Asal hukumnya ialah mubah atau boleh. Yang kedua, secara garis besar syirkah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Dan yang ketiga, syirkah diimplementasikan dengan 3 macam rukun dalam beberapa bentuk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita semua dapatkan bisa kita manfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.